Foodies, siapa bilang kota asyik buat jalan-jalan di Turki cuman Istanbul dan Kapadokia? Coba deh melipir ke Konya. Selain dikenal sebagai asalnya toko sufi, kota di selatan Turki ini punya banyak banget jajanan menarik loh foodies. Just kita kulineran di sini yuk. Foodies, nih saya sudah di Konya dan sepanjang jalan nih saya jalan-jalan tuh ngeliat kayak banyak ekmek gitu. Saya penasaran dan saya dapat rekomendasi untuk cobain ekmek yang di belakang saya ini. Ayo. Etli ekmek ini jajanan wajib di Konya. Ya kali udah jauh-jauh ke Konya tapi kita nggak cobain langsung makanan khasnya ya kan? Etli ekmek adalah sejenis roti yang bagian atasnya ditaburin daging cincang. Bentuknya panjang dan pipi gitu foodies. Sekilas emang mirip banget ya dengan pide, pizzanya Turki yang adonan rotinya lebih tebal. Ini jajanan yang paling banyak di Konya. Nah sekarang ini punya saya udah ada di dalam dan saya mau ikut bantu untuk ngambilnya tuh. Caranya ini pakai dayung yang segede ini nih foodies nih. Wow, spatula yang dipakai memang sebesar ini ya foodies. Karena etli ekmeknya juga panjang banget. Kurang lebih panjangnya tuh 1 meter gitu foodies. Wadidaw. Butuh api sedang nih untuk proses pemanggangannya. Dan karena rotinya tipis jadi cukup 5 menit aja. Etli ekmeknya udah mateng tuh sempurna. Can you help me? Ih, nggak panas apa ya? Udah, oke. And then lumayan ya. Oke, ini dari sini kita geser ke sini foodies. Lumayan panas. Oke. Ini langsung dipotong-potong foodies, jadi kita makannya nggak utuh kayak gitu ya. Jadi 5 bagian. Di Turki ukuran makanannya emang gak ada yang biasa-biasa aja foodies. Mayoritas ukurannya gedong alias gede-gede. Nah biar gampang, etli ekmeknya pasti potong-potong kayak begini nih foodies. Jadi mirip pizza ya. Tada, udah jadi. Sekarang kita waktunya icap-icip. Thank you. Nah nih ya, aku temanya mau mukbang gitu ya, mukbang etli ekmek. Tapi sebenarnya kalau di sini penyajiannya memang dijejerin gitu ya foodies ya, utuh. Etli ekmek sepanjang ini biasanya disajikan untuk porsi 2 orang. Tapi warga Konya banyak juga nih yang sanggup makan sendirian. Wih, dijamin kenyang tuh seharian ya. Cara makannya ada banyak, ada yang langsung digigit kayak gini, tapi ada juga yang dilipet gini. Coba ya. Ini tipis ya foodies ya. Jadi karena dia tipis, ini bagian pinggirnya tuh crunchy banget. Terus bagian tengahnya, bagian luarnya aja crunchy tapi masih ada empuk-empuknya sedikit. Kalau ditanya mirip atau enggak sama pizza, ini hampir mirip. Yang bikin beda adalah daging cincangnya nih bagian atasnya, sama nih ada taburan kayak daun ketumbar gitu loh foodies. Jadi ada sensasi wangi-wanginya gitu. Meski proses masaknya nggak terlalu lama, tapi dengan pengapian yang tepat, bikin roti sama daging cincang itu bisa perfect banget loh matangnya. It's so yummy. Ini ada wangi dari pasta, tomat, terus ada gurihnya juga, dari dagingnya juga juicy, nggak kering. Dan ada rasa freshnya gitu, ada aroma-aroma fresh dari si daun ketumbarnya. Karena Turki terletak di antara Eropa dan Asia, jadi kulinernya memang dipengaruhi budaya dari kedua benua tersebut foodies. Seperti penggunaan pasta tomat yang sangat Eropa nih, namun rempah-rempahnya berasal dari Asia. Tampilannya boleh simpel ya, tapi kalau soal rasa sih udah pasti bikin nagih banget. Cakep. Saya tuh dikasih ini nih foodies nih, ada kol sama lalapannya. Lalapan ya, ada tambahan daun ketumbar sama ini ada acar cabe gitu. Nah, ini makannya katanya harus dibarengin nih foodies ya. Kita coba nih si yang nggak doyan pedas ini makannya cabai segini.
Semoga aman. Ternyata cabenya nggak terlalu pedas, tapi ini si acarnya ini ngasih sensasi rasa asam seger gitu. Jadi bertambah nih, nah sama si kolnya juga nambahin tekstur crunchy gitu. Enak banget. Ternyata cabai yang gendut-gendut di sini itu bisa jadi sahabatnya Woro yang nggak terlalu suka pedas nih foodies. Makan satu cabai utuh aja, pedasnya masih nyaman banget ternyata di lidah. Malah lebih cenderung ke rasa asam seger gitu foodies. Apalagi nih ada acar kol yang fresh banget. Nambah sensasi rasa dan tekstur yang nggak bisa kamu temuin di Indonesia. Lazis! Eits, belum selesai nih edisi jajan di Konyanya. Di Konya ada dessert yang terkenal banget foodies. Sebenarnya nih makanan tradisional Turki gitu sih, tapi makin kesini variannya semakin banyak. Nah foodies, pencarian saya jajan-jajanan di Konya belum berhenti sampai di situ aja. Nih, saya ketemu Helvacı Ali. Ini katanya makanan yang hits, dessert gitu katanya. Coba ya, kita pesen. Helva adalah dessert kunonya Sultan Turki gitu foodies. Tapi sekarang siapapun boleh menikmatinya. Biar gak penasaran, Woro langsung pesan aja deh ya. 2 varian yang paling best seller di sini nih foodies. Saya mau mesen, langsung aja mesen Helvacınya. Ini ada rasa pistachio dan yang ini nih, ini mix fruit gitu ya, warnanya cantik. Oke, I want order this one and this is one. Beda sama Helva yang versi originalnya, di Helvacı Ali lapisan paling bawahnya pakai ice cream vanilla gitu foodies. Terus disusul sama Helva dan butiran kacangnya. Yes, gini aja. Very simple. Nah ini mumpung Turki lagi terik cuacanya, tapi masih ada angin-angin sejuknya gitu. Jadi kita nyobain helwanya di luar. Oke, let's go. Saya mau coba dari yang paling hits dulu nih flavornya. Ini pistachio dengan taburan kacang di atasnya. Kita coba ya. Oh. Nih, ada es krimnya foodies, lihat. Jadi nggak cuma ada helwanya aja yang bagian atasnya yang hijau-hijau, tapi es krimnya tuh ngasih sensasi yang berbeda. Dingin, terus ada manis-manisnya, lembut. Dan si helwanya ini nggak cuma ada rasa manis aja, tapi ada sedikit rasa gurih. Padahal ini belum kena kacangnya foodies. Helva ini terbuat dari tepung gandum semolina. Beda sama tepung-tepung kebanyakan, semolina ini emang punya tekstur yang lebih kasar. Kalau originalnya itu cuma ada satu rasa, yakni super manis. Tapi di Helvacı Ali ini rasa manisnya masih bisa ditoleransi banget kok foodies. Ini nih yang bikin Helva di sini punya banyak penggemar. Saya sebelumnya udah pernah makan helwa di tempat yang lain, tapi yang benar-benar versi originalnya. Jadi original tuh warnanya coklat gitu aja foodies. Dan itu yang saya rasain dia termasuk kategorinya yang agak kering gitu, jadi kayak pure gitu. Sedangkan yang ini yang saya cobain sekarang, ini padat, terus apa ya, kayak ada lengket-lengketnya, tapi masih enak-enak aja gitu. Saya malah lebih suka yang ini daripada helwa yang saya pernah makan sebelumnya. Teksturnya terlihat lebih padat ya, tapi pas masuk mulut, wow, surprisingly bisa melting banget. Apalagi es krim Turki yang terkenal lebih kental ini juga mendukung banget nih foodies. Berasa melting barengan gitu ya sama helvanya. Mantap lah sis, it's so yummy. Ini tadi saya coba makan yang ada kacangnya ya. Teksturnya crunchy banget dan nambahin rasa gurih. Adanya kacang ini nambahin sensasi tekstur yang seru banget foodies. Apalagi masih ada beberapa butiran kacang pistachio-nya juga nih. Mantap. Dari varian pistachio kita geser yuk ke varian mixed fruit yang wangi dan cantik banget warnanya. Ini beneran mix. Jadi ada aroma strawberry,
yang masuk gitu ya ke hidung saya. Tapi ada manisnya cherry juga. Sama apa ya? Kayak ada beberapa buah-buah yang tropis gitu yang saya rasain. Soalnya masih ada rasa asam-asam sedikit gitu. Judulnya emang tebak-tebak buah manggis ya foodies. Campuran buah-buahannya ini sengaja nggak dikasih tahu nih, biar surprise gitu katanya. Tapi ini sih buah stroberi, jeruk dan cerinya emang berasa banget sih foodies. Adanya rasa sedikit asam segar bisa imbangi rasa manis dari helvanya. Lazis. Perpaduan rasanya nih cukup unik. Kalau yang tadi dia tuh ada rasa gurih-gurihnya. Kalau ini manis, sedikit aja rasa asam. Sama mungkin tambahan gurihnya dari si kacangnya. Nah, ini juga dikasih beberapa potongan pistachio juga nih foodies ada. Tuh ada beberapa potongan pistasionya. Dan potongannya cukup besar untuk ukuran dessert yang kayak gini. Kecil-kecil kayak begini ternyata cukup ngenyangin banget ya foodies. Apalagi buat yang bukan tim sweet tooth nih. Disaranin jangan kalap, langsung pesen 2 cup ya atau lebih. Dijamin bikin foodies ngibarin bendera putih deh alias nyerah. Orange. Iya bener-bener. Ini kayak ada entah ini kulit orange atau si buah orange-nya, tapi rasa asam atau aroma identik dari orange-nya cukup tebal di sini. Kalau aku disuruh milih mana yang bakal aku habisin duluan, kayaknya aku yang best sellernya ini nih, si pistachio-nya. Pertama, karena dia nggak terlalu manis, dia ada perpaduan rasa gurihnya. Terus di sini juga pistachio-nya rasanya bukan yang pasta, pasta-pasta yang receh-receh banget gitu loh pedes ya. Tapi ini yang berkualitas. Gimana? Unik-unik kan jajanan di Kota Konya? Pastinya ngebuka hasanah kuliner receh baru lagi nih buat kalian foodies kecintaan kita. Foodies, kalau saya harus ke Konya lagi, jalan-jalan di Turki lagi, kayaknya satu makanan yang nggak akan saya lewatin adalah Helwacı Ali ini. Rasanya enak banget. Namanya juga makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Jujur nih paru perdana nih, aku makan batagor yang pakai kuah. Aku mau coba ya.